Selamat pagi semuanya. Hari ini kalau saya bicara di tempat ini, mungkin kalau yang bisa melihat, mungkin lihat kepulan-kepulan asap di atas kepala saya. Karena besok kami harus pergi, hari ini tim Israel pergi, dan besok kami tim USA akan pergi untuk peperangan. Sesungguhnya peperangan besar yang saya nanti lewati di Amerika itu adalah peperangan sesudah saya ini mengalami di mana hati saya berkata, Tuhan, enggak lagi perang. Tuhan, buat aku ini biasa-biasa. Istilahnya saya berkata, buat aku ini tenang saja di hadapan-Mu. Enggak main-main peperangan. Tapi Tuhan membawa saya sekali lagi. Bukan karena saya mau pergi ke Amerika. Tapi sekali lagi, ini adalah sebuah sayap peperangan. Yang saya sekali lagi angkat di hadapan Tuhan. Dan hari ini saya mau berkata, apapun juga ada di dalam panggilan, ada di dalam destiny, ada di dalam kekuatan kita, itu adalah yang terbaik. Saya mengerjakan Amerika, dan hari itu saya mulai menggali, dan saya mulai temukan roh-roh semua yang akan saya hadapi. Saya menghadap Ibu Iin dan saya berkata, Bu, ada 5 roh yang kita akan habisi dan kita hadapi untuk di Amerika. Saya mempelajari tentang pembinasa keji, saya pelajari tentang Asmodeus, semuanya. Sampai setiap kali saya ini berkata begini, Tuhan, ini masih ada beberapa tempat, beberapa titik yang saya ini belum temukan. Saya ini kalau di dalam peperangan, di dalam saya ini pergi pemetaan, saya ini bukan orang yang bisa dengan segudang data. Saya ini akan selalu mengikuti dan melihat semua aliran Tuhan dan saya mulai cium. Saya mulai deteksi satu persatu ini seperti apa. Sampai kemarin sejujurnya, seminggu kemarin, itu setiap kali saya berkata begini. Setiap kali saya baca pemetaan, apakah ini Asmodeus? Apakah ini pembinasa keji? Apakah ini Baal? Dan saya mulai tidak bisa membedakan. Saya mulai bingung dengan segala sesuatunya. Sampai satu kali saya memutuskan, saya letakkan semuanya. Saya putuskan dan saya berkata, Tuhan, aku ini sudah tidak benar. Dan saya sekali lagi berdiri di hadapan Tuhan. Saya mau cuman bicara tentang arti kata selah. Hari ini kalau beberapa orang berkata tentang selah, ini adalah waktu kelonggaran seperti yang Pak Luki katakan. Dan saya menyebutnya dengan kata selah. Dan sekali lagi saya mulai pelajari arti kata selah ini di hadapan Tuhan. Dan saya mulai menghidupinya. Kalau kita pelajari di Alkitab, kata selah itu ada di Mazmur, di Habakuk. Tapi apa sih arti kata selah ini? Dikatakan seperti ini, kata selah. Kalau di Mazmur 3, Daud berkata hari itu Daud menghadapi dengan anaknya. Dia harus dikejar-kejar, dia harus menghadapi pemberontakan anaknya. Dan dia berkata, Tuhan, ada begitu banyak musuh yang mengincar aku. Tapi begitu dia memasuki Selah, dikatakan apa?
Mazmur berikutnya dikatakan, Tuhan, Engkau adalah perisai dan kekuatanku. Ada sesuatu yang berbeda pada waktu kita ini memasuki nama yang artinya adalah sebuah kata Selah. Yang pertama di sini dikatakan, mari kita baca dari Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Habakuk berkata seperti ini loh. Kita ini kalau kita menjadi penyembah Tuhan kita harus tahu artinya berdiam diri di hadapan Allah. Dan arti kata Selah yang pertama adalah shut up and listen. Hari itu saya berkata, Tuhan, ada begitu banyak suara, ada begitu banyak peperangan di dalam hatiku, ada begitu banyak yang bergejolak. Dan saya berkata, shut up. Ternyata untuk bisa membuat diri kita tenang, diam, dan kita harus berkata, shut up. Tutup mulut. Tidak ada suara. Dan hanya mendengarkan Tuhan. Hari itu saya memutuskan untuk berkata, aku gak mau peduli dengan semua ini. Saya berkata, saya tutup setiap pemetaan. Dan saya berkata, Tuhan, aku tidak peduli dengan semuanya ini. Dan tiba-tiba Tuhan itu bawa saya. Tuhan itu mulai ingatkan saya. Kamu ingat gak? Bahwa Asmodeus itu tadinya adalah malaikat yang mengajar di surga. Jadi kalau engkau mau mempelajari dan mencari Asmodeus lewat pengetahuan, engkau tidak akan pernah mengerti dan menemukan dia. Tapi engkau hanya lewat dengan Rohku yang akan menunjukkan. Engkau akan mengerti setiap malaikat-malaikat jatuh yang hari ini sedang menghancurkan bangsa demi bangsa. Seringkali untuk menghadapi ke depan, kita ini perlu bisa berkata yang namanya shut up. Dan dengarkan Tuhan. Saya ini belajar kalau setiap kali saya mau acara, dulu Jessica kecil seringkali sumeng. Ya, rewel. Ingat Miel kalau mau ada acara panas, pilek, batuk seperti itu. Dan hari ini, tahu enggak? Mungkin Jessica sudah besar, jadi enggak lagi sumeng. Tapi ada sumeng yang lain. Anak-anak saya pada batuk pilek. Ya, yang lain sumeng pada sumeng. Dan sekali lagi arti kata Selah. Yang pertama, shut up and listen. Yang kedua, time to reflect. Time to meditate. Dan saya ini sungguh ya, saya ini belajar dan saya ini berkata begini loh. Tuhan, aku bayar peperangan di Amerika. Itu mulai dari Indonesia. Dan saya ini belajar sekali lagi memasuki sebuah area peperangan dan saya tidak mengerjakan seperti cara saya. Tidak mengerjakan seperti apa yang saya bisa dengan angkat pedang. Saya bisa dengan deklarasi. Saya bisa dengan membaca roh. Saya tidak lakukan itu.
Tapi saya memenangkannya. Saya berkata, aku bayar mulai dari Indonesia Tuhan. Satu kali Tuhan datangi saya dan dia berkata seperti ini. Nah, untuk memenangkan peperangan di Amerika, engkau tidak bisa dengan hatimu yang sekarang. Nangkep ya, buat saya ini seperti ini loh. Selah, kita ini sudah diprogram. Hari-hari ini kita ini dengan semua gelombang yang ada, kita mesti menyelesaikan video klip, kita mesti menyelesaikan semuanya, kita mesti banyaklah keuangan dan segala sesuatunya, penari, syuting dan semuanya. Tapi boleh enggak ambil dan hidupi yang namanya kata selah ini. Sehingga kita ini bisa masuk dan menyatukan gelombang. Dan kita ini sekali lagi menata semuanya untuk kita ini bisa menyelaraskan diri dengan Tuhan kita. Kalau di tengah semua kesibukan kita, mungkin ibu-ibu dengan semuanya, bapak ibu yang ada di sini dengan ngajar, dengan pelayanan, dengan bisnis. Percayalah, kita tidak akan pernah bisa ketemu. Tapi ambil waktu selah ini. Hari ini saya mau berkata yang pertama. Pada waktu Tuhan mengajarkan saya tentang selah, shut up. Dan saya belajar untuk berkata, diam semua yang ada di dalam ini. Saya mulai mendengar Tuhan dan Tuhan mengajarkan bagaimana saya bisa menemukan roh-roh itu. Ini yang pertama. Yang kedua, arti kata selah yang artinya time to reflect, time to meditate. Saya mulai bisa melihat. Tuhan ini berkata seperti ini. Kamu lihat hatimu nak. Merefleksikan, memediasikan kondisi hati kita. Arti kata selah di sini adalah kita benar-benar mengerti kondisi hati kita. Dan kita bisa mulai menatanya ulang. Dan hari itu Tuhan berkata seperti ini. Amerika itu adalah negara superpower. Dan kamu tidak bisa datang. Cuman dengan power, dengan kuasa, dengan otoritas. Tapi datang dengan 100 feet, 200 feet, datang dengan hati yang berbelas kasihan. Hari itu saya berkata, Tuhan, tolong aku. Terlalu mudah buat saya menaikkan setiap power yang ada. Tapi untuk saya sekali lagi mereflek dan buat saya menata hati saya menuju belas kasihan. Saya ini membayarnya lewat hari-hari ini selama di Indonesia. Lewat anak saya sumeng, lewat anak saya batuk, rewel dan semuanya. Tapi sekali lagi, kalau engkau tidak mengerti tentang arti kata selah ini, kita tidak bisa dibalikkan kepada Tuhan. Dan kita akan punya kecenderungan menyelesaikan dari apa yang kita sudah tahu dan kita bisa kerjakan. Saya masih ingat, saya ini dari semua pemimpin, saya ini diberi nama Tuhan compassion. Dan kalau hari ini Tuhan berkata, menangkan peperangan di Amerika dengan compassion. Artinya ada sebuah kekuatan di saya tentang compassion. Itu yang sudah mulai memudar dan hilang. Dan sekali lagi saya sedang belajar untuk memenangkan
peperangan dengan cara Tuhan. Menyelesaikan dan masuk di panggilan saya dengan cara Tuhan. Dan bukan dengan cara saya dan kekuatan saya. Saya berharap pagi hari ini kita di depan akan menghadapi sesuatu yang besar. Kita harus bisa ambil selah itu. Mungkin kalau dulu kita harus ambil selah 1 minggu. Hari ini mungkin kita perlu mengambil selah cuma dalam sebuah helaan nafas. Dan sekali lagi kita menyatukan diri, mengerti, mereflek, menata segala sesuatunya seperti yang Tuhan mau. Mari saya lanjutkan. Arti kata selah yaitu adalah batu. Dalam bahasa Ibrani, arti kata selah itu adalah batu. Dan kita tahu bahwa Yesus itulah adalah batu penjuru. Sekali lagi ya, kita ini, saya dengan Ibu Ruth akan pergi ke Israel, saya akan ke Amerika. Dan kita ini tahu di atas kepala kita dua-duanya asapnya tebal sekali. Ya. Dan hari itu setiap kali kalau kita ini sudah banyak beban dan banyak asap, saya bilang gini, Ruth, ayo kita ketemu, kita makan yuk. Jadi makanya kita ini bukannya seperti Pak Luki ya, kalau ada beban beliau puasa. Kita kalau ada beban ngepul, kita cari makanan. Dan sekali lagi saya cuma mau berkata gini, arti kata selah yang ketiga yang saya mau bawakan pagi hari ini, itu adalah batu pengganjal. Buat saya seringkali kita ini selah selalu ada diawali dengan sebuah struggling atau pergumulan atau beban. Oleh sebab itu diberikan kata selah dan sesudah itu keluar Mazmur yang baru. Dan itu menjadi seperti batu pengganjal. Seringkali yang kita anggap itu selah adalah seperti tadi, makan, healing, dan tapi buat Tuhan selah bukan itu. Bisa enggak di waktu selah ini kita ini menaikkan sesuatu yang benar-benar dari Tuhan dan itu mengganjal supaya ada waktu untuk kita bisa menata ulang, untuk kita bisa mengerjakan sekali lagi. Hari ini buat semua, mungkin beberapa enggak ikut pergi ke Amerika, mungkin beberapa enggak ikut ke Israel. Tapi saat kami ke Amerika, saat kami ke Israel, kami sedang membuat sebuah apa? Selah. Batu pengganjal yang kita mau berkata 5 tahun ke depan kita akan alami yang namanya lawatan terbesar. 5 tahun ke depan kita akan mengalami di mana manifestasi dari roh Tuhan yang besar-besaran. Hari ini saya tahu ada begitu banyak yang letih. Ada begitu banyak yang sudah jenuh. Ada begitu banyak yang sudah mengerjakan kegerakan tanpa rasa. Mungkin nari dengan tanpa rasa, tanpa pengertian. Nyanyi sudah tidak ada bedanya satu dengan yang lain. Ambil waktu selah. Tapi bukan untuk bersantai-santai. Tapi waktu selah ini kita ambil untuk mengganjal. Untuk melihat sebuah sungguh Tuhan membuat ganjalan, batu penjuru yang membuat apa? 5 tahun ke depan kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Ya. Saya selesai, saya tidak banyak menyampaikan. Tapi ini yang saya renungkan hari-hari ini. Dan
saya melatih diri saya untuk sungguh masuk dalam kata Selah. Saya mau nyanyikan ini sebelum nanti Ibu Ruth berkhotbah. Hari ini 2 orang yang akan pergi berperang, hari ini berkhotbah. Tapi pada waktu tadi saya duduk di situ, saya mendengar Tuhan menyanyikan di telinga saya. Dan dia berkata, I miss you. I miss you. Tuhan itu merindukan Mahanaim. Tuhan itu merindukan setiap dari kita. Bukan mengerjakan dengan kekuatan kita. Bukan mengerjakan dengan ritme kita. Bukan mengerjakan dengan dari apa yang kita bisa. Tapi Tuhan itu mau bawa kita bersama-sama dengan Dia. Kenapa lagu Penuai dikatakan bersama kita akan lahirkan lawatan. Amerika adalah panggilan cinta. Israel adalah panggilan cinta. Kalau kita harus syuting, kalau kita harus nyanyi sampai suara kita habis, itu adalah panggilan cintanya. Dan hari ini Tuhan sekali lagi, Dia bukan Bapa yang marah dengan setiap apapun juga. Dia lihat semua yang kita kerjakan yang kacau dan berkata, "Nak, Selah ada di dalam aku." Dan hari ini aku tetap Tuhan yang merindukan untuk menciummu, untuk Tuhan yang mau bersama-sama dengan engkau, menyatu dengan engkau. Saat nanti di Israel, saat nanti di Amerika, dimanapun yang Tuhan tugaskan, mungkin di provinsi, tapi itulah I miss you.